Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk dengan anggota Latif Bayu Haji, Muhammad Bilal, Febri Fajar S, Muhammad Fadel P. Dan kami adalah kelompok 15. Oke, untuk slide yang pertama, company profile dengan gambarnya dari sebelah kanan, gambar gedung Gudang Garam. Untuk perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Oke, untuk visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Untuk misinya menyediakan produk-produk inovatif, bermutu tinggi, yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Untuk tujuannya ada 4. Yang pertama, menjadi perusahaan rokok terkemuka di Indonesia bahkan di dunia. Untuk yang kedua, menjadi perusahaan yang masuk skala internasional. Untuk yang ketiga, memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Dan untuk yang keempat dan terakhir, menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya bisa dibahas oleh Mas Febri Fajar. Kemudian untuk analisis eksternal makro, yang pertama ada faktor eksternal peluang yaitu opportunity. Di sini ada beberapa faktor dengan total bobot 1,00, kemudian dengan jumlahnya ya 2,72. Kemudian ada persaingan antar perusahaan sejenis. Yang pertama jumlah pesaing dengan kesimpulan ancaman tinggi. Yang kedua ada pertumbuhan industri sejenis setiap tahunnya, ancaman tinggi. Yang ketiga peningkatan jumlah pesaing, ancaman tinggi. Yang keempat, biaya produksi ancaman tinggi. Kemudian ada ancaman pendatang baru. Yang pertama, kebutuhan modal ancaman rendah. Yang kedua, cara mencukupi kebutuhan modal ancaman tinggi. Yang ketiga, tingkat loyalitas ancaman rendah. Yang keempat, terbentuknya loyalitas konsumen ancaman rendah. Yang kelima, akses ke saluran distribusi ancaman rendah. Yang ketiga, ada ancaman produk substitusi, ada 2. Yang pertama, tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti ancaman tinggi. Yang kedua, kemudahan memperoleh produk pengganti ancaman tinggi. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang pertama, tingkat dominasi pembeli, yaitu tingkat tawar-menawar yang cukup tinggi. Yang kedua, dominasi pembeli tiap tahun, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Yang ketiga, izin resmi dari toko. Kesimpulannya, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Yang keempat, informasi produk, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan pangsa pembeli tiap periode, yaitu tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Dan yang kelima ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama tingkat dominasi pemasok, tingkat tawar-menawar sangat tinggi. Yang kedua integritas pemasok, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Yang ketiga tingkat persaingan pemasok, tingkat tawar-menawar sedang. Yang keempat alternatif pemasok, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Yang kelima biaya produk dari pemasok, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Kemudian ada analisis internalnya. Di sini berisi beberapa segmen. Yang pertama ada manajemen dengan hasil ya semua, kemudian marketing hasilnya ya semua, kemudian finance dan accounting hasilnya ya semua, dan dari segi production and operating hasilnya ya semua, kemudian research and development ya semua, kemudian yang ke-6 ada manajemen information system berisi 4 ya dan tidaknya 1. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Latif Bayu Haji. Kemudian analis slot dan BCG. Ini internalnya bobotnya ada 1 dan total jumlahnya ada 2,83. Itu total strength dan weakness. Total internal. Lalu yang sekarang eksternal, total opportunity dan bobot street. Bobotnya ada 1 dan jumlahnya ada 2,55. Dari perhitungan di atas, tingkat pertumbuhan pasar pada PT Gudang Garam Tbk diperoleh hasil sebesar 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Tbk memiliki tingkat pertumbuhan pasar yang rendah. Kemudian dari perhitungan pangsa pasar relatif pada tahun 2020 didapat hasil sebesar 1,22. Hasil perhitungan matrik BCG didapatkan hasil yaitu PT Gudang Garam Tbk dengan kompetitor PT HM Sampurna Tbk
terletak pada posisi cash cow yang termasuk dalam kategori cash cow adalah pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah. Hal ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk yang diminati oleh pasar. Ini dia gambarnya. Karena pada tugas sebelumnya sudah menganalisis SWOT atau SWOT, maka dapat ditemukan kondisi yang sesuai dengan perhitungan analisis SW dan OT. Untuk SW kamu mendapatkan nilai 2,83, sementara OT kamu mendapatkan nilai 2,55. Sehingga beberapa pilihan alternatif strategi yang tepat bagi PT Gudang Garam untuk SW yaitu stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategis, dan deviasi. Untuk OT juga sama, yaitu stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategis, dan deviasi. Dengan strategi matriks, dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan perusahaan yang berjalan saat ini dan informasi dari pemilik PT Gudang Garam, maka ditetapkan untuk menjalankan alternatif strategi kuadran 1 yang terdiri dari market development, market penetration, product development, forward integration, backward integration, horizontal integration, dan related diversification. Ini alternatif strategi terpilih. Di forward integration kita ada ya 4 dan no 2 ya. Tapi kalau di integrasi horizontal kita ada Y5. Makanya kita pilih integrasi horizontal. Karena pada gambar sebelumnya yang memperoleh nilai Y paling banyak adalah integrasi horizontal. Dengan ini kelompok kami menyarankan PT Gudang Garam TBK melakukan strategi perubahan integrasi horizontal. Sekian dari kelompok kami. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.